Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik Cuma ya. agak capek dari Wah. sekolah. Oh iya. Baru sampai ini, Pak. Oh gitu. Tapi Iya. kegiatan-kegiatan CGP tentunya harus semangat ya, karena kita sudah mau masuk di titik terakhir ini Oh, kegiatan. siapa? Ya. Insya Allah Oke, didukung. alhamdulillah. Ya, Iya, baik-baik saja ya. Nah, iya, Pak. eh syukurlah alhamdulillah kalau misalnya sudah masih baik-baik saja, karena memang kesehatan itu sangat diperlukan untuk menghadapi kegiatan PGP ini ya Bu ya. Iya, Nah, iya. saya tidak terasa ini ya, ingatnya sudah tidak terasa, sudah waktunya kurang lebih 3 bulan pertama sudah waktunya kita melakukan percakapan tentang kalibrasi program praktik baik yang telah Ibu lakukan ya, mulai dari waktu itu Ibu sudah merencanakan, kemudian refleksi ya, kemudian sampai Iya. sekarang ini kalibrasi ya Ibu ya. Tentunya Ibu ya, di sini saya ingin menanyakan apa sih sebenarnya ini yang kita mau bahas ini di percakapan ini. Tentunya kita sudah sampai nih kan, dan kita sudah lakukan ini praktik-praktik baik. Apa yang Ibu ingin capai ini dalam percakapan kali ini, Bu? Baik, Pak. Yang saya mau capai, yang mau dibahas di percakapan ini, pertama yang sudah diprogramkan di awal dulu, Iya, Pak. Itu kita mau lihat setelah berjalan beberapa bulan, antara lain itu, Pak, pelatihan mandiri untuk guru-guru yang ada di PMM. Kemudian program kerja yang sudah direncanakan di komunitas belajar di sekolah, bagaimana perkembangannya, apakah sudah terlaksana atau belum, sukses atau tidak, dan bagaimana juga program-program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini tiga, iya. Pak, yang dulu direncanakan, dan setelah berjalan beberapa bulan ini, Pak, 3 bulan terakhir mungkin sudah ada yang berjalan. Iya, sudah Alhamdulillah. ada yang berjalan. Iya, luar biasa Ibu ini. Program tak ini baru saja CGP ini ya sudah memiliki program yang luar biasa ini. Saya bilang, apalagi kalau lulus semakin ini CGP jadi guru penggerak, ini luar biasa. Saya sangat apresiasi dan sangat termotivasi juga dengan apa yang kita lakukan ini. Kemudian Ibu, bahwa eh, di sini saya ingin melihat titik ya, titik di mana Ibu, saya mau mendengar ya, saya mau mendengar Iya. misalnya tentang perkembangan dari nilai apa yang Ibu sudah capai pada program yang ketiga tersebut, nilai-nilai apa yang sudah tercapai di situ? Apakah misalnya sudah bisa mengajak mungkin teman-teman untuk mengerjakan PMM dan seterusnya? Jadi di sini saya lihat tadi ada 3 program Ibu yang luar biasa yang sudah Ibu sudah gerakan, pelatihan PMM, kemudian komunitas praktisi yang sudah banyak kegiatan, terus pernah menjadi ketua dari P5 ya tentunya. Walaupun mungkin di awal-awal itu Ibu pernah mengkonfirmasi bahwa agak terseok-seok, mungkin belum terlalu paham dari P5 itu Ibu di. Oke, baik. Iya. Saya minta ini Bu, kira-kira apa nilai tersendiri untuk mencapai praktik baik dari 3 tersebut? Baik, Pak. Pertama, saya CGP sekarang ini saya bersyukur, tapi ada pengalaman sebelumnya, Pak. Kebetulan sekolah saya itu, Pak, sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi itulah sebabnya lebih awal beberapa dikerjakan, seperti misalnya
pelatihan mandiri, itu nilai yang terkandung sebenarnya ketika saya mengajak teman-teman itu nilai keteladanan. Saya harus memberi contoh ke teman-teman bahwa saya sudah melakukan pelatihan mandiri dan sukses menghasilkan sertifikat, sebab saya tidak bisa mengajak teman-teman kalau saya tidak memberi contoh lebih awal. Tentunya saya harus dengan tekun. Selain saya mesti menjadi keteladanan, contoh, saya harus tekun karena butuh waktu yang lebih ekstra, yang lebih banyak, Pak, kalau mau mengikuti pelatihan mandiri. Namanya juga mandiri, Pak. Ya. Jadi harus betul-betul kemauan sendiri, Iya, mengembangkan kompetensi sendiri, Pak. Itu nilai yang di situ. Nilai yang kedua di program kerja yang sudah direncanakan dulu, Pak, dan sekarang kan sudah terlaksana ini 3 bulan terakhir pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu nilai kedisiplinan, disiplin tim P5 untuk melakukan mengajak semua guru-guru untuk melakukan sesuai dengan panduan modul P5 agar bisa tercapai dengan baik, menggerakkan guru-guru yang tadinya tidak mau menjadi fasilitator, mengajak guru-guru yang tidak mau menyusun modul proyek, guru yang mau berinovasi ide yang ada di kegelisahan di sekolah untuk diselesaikan bersama yang akan dijadikan subtema pada proses pelaksanaan P5, dan itu berhasil karena memang harus tekun, ada kemauan yang tinggi, kolaborasi dengan semua tim di sekolah, terutama dari pimpinan mendapat support, mendapat selain support, mendapat dukungan dari pimpinan, kemudian motivasi, kemudian program yang ketiga itu, Pak, komunitas sekolah. Ini juga saya sangat bersyukur sudah melakukan beberapa kegiatan, dan syukurnya saya, Pak, di kegiatan webinar yang dilaksanakan itu mencapai peserta 760, Pak. Jadi di situ saya bersyukur sekali bisa mengajak peserta masuk di kegiatan webinar kami itu yang dilaksanakan oleh komunitas sekolah kami, namanya komunitas Baji Bicara, Pak. Itu berkat kolaborasi tim juga. Jadi ada saya sebagai ketua, kemudian kurikulum sebagai sekretaris, dan satu lagi sebagai sekretaris yang memang bidangnya lebih gercep di IT, Pak. Jadi memang harus kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan awal, Pak. Jadi sebenarnya berat juga, Pak, prosesnya, harus kerja keras, harus begadang, harus rela-rela untuk menghasilkan. Tapi ada kepuasan tersendiri, ada kesenangan tersendiri, Pak, setelah terlaksana. Tapi kalau dibilang jujur, lelah sekali, Pak. Dan itu pun kalau ditanya adakah honornya, tidak ada, Pak. Betul. Tidak ada, Pak. Luar biasa. Tidak ada, Pak. Memang kebetulan ini program sekolah, dan saya bersyukur bisa dilibatkan di dalamnya, ditambah lagi dengan saya lolos CGP, Pak. Jadi semoga bisa memperkuat konsep saya ke depan untuk bisa memperbaiki diri. Baik. Iya, Pak. Terima kasih, Ibu, luar biasa, Ibu, ya, dengan nilai-nilai yang sudah dipaparkan tadi. Dan yang paling menarik yang saya ambil di sini, kata kuncinya yaitu Ibu bisa menjadi contoh
contoh awal untuk menggerakkan teman-teman yang lain ya untuk mengisi PMM terlebih dahulu, karena itu kan mungkin ya itu kan menjadi suatu kewajiban yang kemudian mungkin pengawas mengawasi sampai di mana PMM-nya dan seterusnya. Dan selanjutnya yang saya garis bawahi juga itu di sini pimpinan sangat berperan penting, Bu. Ya, sudah saya tangkap tadi pimpinannya sangat berperan penting. Terus yang saya mau tanyakan kembali ini, bentuk dukungan pimpinan Ibu atau kepala sekolah Ibu dalam bentuk apa gitu dukungannya? Baik, Pak. Dukungan kepala sekolah itu yang pertama motivasi selalu mengajak. Setiap hari Jumat itu ada kegiatan briefing pagi-pagi sebelum pembelajaran dimulai. Di situ kami diajak oleh pimpinan bahwa apapun kegiatan Bapak Ibu guru, saya siap bertanda tangan. Misalnya program-program yang memajukan perkembangan sekolah di pelatihan mandiri, misalnya yang saya lakukan itu praktik baik, ya ada kebun di sekolah yang sempit dan penuh dengan sampah, itu saya berhasil membuat jadi kebun yang subur, panen, tumis kangkung satu sekolah, Pak, dan dukungannya itu pimpinan supportnya pembelian bibit, kemudian segala dana yang dipakai di kebun, termasuk di sebelahnya hidroponiknya, dananya cukup besar dan itu semua dana dari sekolah. Tapi kalau honor tidak, Pak. Tapi kalau kepuasan tersendiri untuk memperbaiki sekolah yang tadinya sampah jadi kebun yang subur, itu totalitas biaya pendanaan sekolah. Wah, luar biasa Ibu ya. Jadi intinya memang di sini yang saya tangkap bahwa pimpinan itu selalu welcome, tidak mempersulit ya. Apa yang harus saya tangani silakan, yang penting Ibu berbuat gitu ya. Selalu briefing, mengingatkan guru-gurunya untuk berbuat praktik baik, saling membantu, berkolaborasi dalam pengerjaan PMM, P5 dan seterusnya, dan komunitas praktisi yang kemudian sudah webinarnya dengan peserta yang luar biasa ya Bu ya. Ya, saya sangat tertarik dengan hal itu. Jadi di sini ada tiga program itu. Kalau Ibu lihat bagian mana yang dirasakan, mungkin boleh program yang pilih satu lah ya. Program mana yang dirasakan yang sudah bagus itu, sudah bagus. Silahkan Ibu. Di bagian mananya yang sudah bagus nih? Mungkin Pak, di program misalnya pelatihan PMM. Betul. Apakah P5 atau apakah pelatihan mandiri, atau apakah komunitas sekolah? Program yang saya rasa paling bagus itu pelatihan mandiri, Pak. Ya, itu sudah bagus ya. Artinya sudah terarah ya. Bagaimana itu? Iya, Pak. Karena P5 itu masih ada kekurangan, masih ada, begitu juga dengan komunitas sekolah, ada yang tidak berpartisipasi, orang sekolah sendiri, sementara orang luar lebih percaya. Tapi kalau pelatihan mandiri itu saya rasa yang paling bagus di antara program yang 3 sudah dilaksanakan. Karena letak bagusnya bagaimana Bu? Ya, maksudnya gimana? Letak bagusnya itu Pak, saya kontrol sendiri. Luar biasa. Dan semua mau berkolaborasi begitu ya Bu ya? Iya Pak, maksudnya atas kehendak saya. Saya pelatihan mandiri itu misalnya untuk sampai di aksi nyata, itu kan saya bisa memilah teman yang bisa digerakkan. Kalau tidak bisa digerakkan, tentunya saya pelan-pelan, mungkin tahun depan. Tapi kalau program P5 itu kan yang tentukan
ada SK-nya dari pimpinan. Iya, iya, iya. Jadi walaupun saya sebagai ketua P5 masih ada yang belum bisa digerakkan. Iya, Tapi yang selain saya mesti pimpinan menggerakkan lebih dahulu. iya, Ada hal yang tidak bisa saya eh, lalui, iya, harus pimpinan. betul, betul. Nah, beda dengan pelatihan mandiri yang rasanya lebih baik dari 3 program ini karena memang dalam kendali saya dan itu peningkatan kompetensi saya dan seluruh aksi nyata yang saya lakukan itu benar-benar dalam kendali saya dan lebih prioritas sebenarnya ke pembelajaran yang dilakukan di kelas. Iya, Dan itu sangat bermanfaat untuk diri saya, Pak. Maksudnya ada pengalaman, saya temukan hal-hal yang baik yang bisa dikembangkan lagi ke depan, digunakan lagi, dieksplor lagi untuk pembelajaran, memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas untuk anak-anak, Pak. iya. Jadi itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Sama-sama. kalau saya kembali ke awal ya, ke awal Iya, Pak. dulu, Ibu pernah juga mengatakan bahwa poin level Ibu itu berada di poin 5 gitu. Poin 5 saat Iya, itu ya. Pak. Iya. Jadi mendengar ini apa program-program sudah berjalan, walaupun ada yang sudah ada hambatan yang terjadi, kayaknya sudah meningkat ini, sudah meningkat levelnya. Baik Bu. Yang saya sangat sukai tadi itu bergerak tanpa pada finansial, dalam artian ya tidak ada nilai ini yang kita dapatkan murni atas ketulusan dan keinginan yang kita kembangkan sendiri. Nah, ini yang menjadi sebenarnya bukan nilai finansial fisik yang kita dapat, tapi nilai perubahan pengembangan diri yang kita dapat. Ya, contohnya Ibu sudah masuk di CGP ini kan salah satu bentuk apresiasi penghargaan atas kerja keras Ibu. Kemudian tadi Ibu mengatakan ada kekurangan nih di bagian tertentu, tadi di bagian ataupun kelemahan ya, kelemahan yang dirasakan, yang mungkin masih perlu dikembangkan. Nah, itu di bagian mana tadi itu Bu? Boleh dijelaskan apa bentuk kelemahannya? Konfirmasi dulu Pak, kelemahan dari yang saya pilih di pelatihan mandiri Pak. Iya, tadi kan ada beberapa tadi yang sudah bagus itu, ada yang sudah bagus itu di bagian PMM. Berarti di bagian komunitas praktisi ataupun di pada P5 mungkin masih ada celah kekurangan gitu. Nah, di situ yang mungkin bisa diperjelas Baik, Pak. apa yang perlu dikembangkan di situ kan. Baik di P5 ataupun komunitas sekolah, keduanya ini kekurangannya masih terdapat guru yang tidak mau berkolaborasi. Tidak berkolaborasi karena dia sebenarnya dia tidak salah. Karena dia nyaman dengan kurikulum sebelumnya. Dia nyaman dengan kurikulum sebelumnya dan tidak bisa juga disalahkan. Saya menghargai beliau-beliau. Beliau-beliau ini adalah senior-senior kita yang tujuannya sama. Mereka juga mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi kekurangannya itu tidak terlihat kerjasama yang baik, gotong royong dalam satu lingkungan sekolah. Karena dia tidak mau berkolaborasi, makanya tidak kurang nampak kolaborasi atau kerjasama yang kita dalam satu sekolah atau satu rumah seperti itu. Baik, makasih Ibu. Jelas bahwa semakin tinggi pohon itu pasti berarti masih semakin banyak angin yang menerpa. Nah, ini yang seperti yang dikatakan tadi bahwa ya tentunya tantangan-tantangan itulah yang menjadi PR Ibu yang nantinya akan dikembangkan ya Ibu ya. Dan tadi kan saya sudah simpulkan bahwa yang perlu dikembangkan itu adalah bagaimana lebih banyak guru yang keluar dari zona nyaman untuk berkolaborasi. Tapi kalau izin saya bisa menanggapi bahwa dengan adanya guru yang sudah berkolaborasi dengan Ibu itu merupakan suatu aset yang luar biasa. Ibu sudah tidak sendiri lagi dalam mengembangkan itu. Baik, selanjutnya Ibu,
kalau saya lihat tadi itu kan sudah baik ya, yang sudah baik itu sudah bisa dikembangkan ya dari segi PMM ya, artinya Ya, mereka sudah mandiri. Dia diberikan contoh sedikit, mereka sudah mandiri ya, ya kalau itu. Oke, eh selanjutnya kalau kita menggunakan kekuatan ibu atau potensi yang ibu miliki untuk meningkatkan, apa yang perlu atau yang mungkin mau ibu tingkatkan melihat potensi atau kekuatan ibu? Di bagian mana yang ibu ingin tingkatkan? baik Pak. Pengalaman 3 bulan ini, potensi yang saya mau tingkatkan itu lebih banyak bersosial dengan guru-guru, lebih cerdas mengambil hatinya biar mau bergerak bersama, biar mau berkolaborasi, yang kemudian potensi itu saya harus kuat karena banyak seolah-olah meremehkan guru penggerak itu, CGP itu, bahwa apa sih yang diperoleh dari situ, buang-buang waktu, capek-capek. Jadi potensi yang saya mau tingkatkan itu kekuatan mental. Jadi harus kuat mental, fisik, dan kuat menerima tantangan, mungkin ejekan, mungkin hal yang serupa yang harusnya saya semakin baik sama mereka, biar mereka mengatakan bahwa layak jadi CGP dan bisa lulus karena sabar menerima hal-hal yang kurang menyenangkan. Itu mungkin Pak, Iya, saya baik. harus kuat Ya, mental. ya, luar biasa ini potensi ibu yang ibu miliki karena ibu begitu sabar ya. Walaupun memang di sisi lain di sekitar kita, lingkungan kita ada yang menganggap bahwa tidak ada guna karena mungkin ya dari sisi finansial yang mereka lihat, dan kita dari segi potensi kita, dari segi kemauan ingin mengembangkan diri, dari segi mengembangkan diri yang ibu melihat, bukan dari segi finansialnya dan seterusnya. Itu luar biasa ibu. Selanjutnya ibu, yang saya ingin tekankan, yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa dipelajari dari percakapan ini sebagai suatu kesimpulan yang mungkin akan digunakan seterusnya untuk meningkatkan kinerja ataupun praktik baik yang ibu lakukan. Ya. Iya, baik semacam Pak. kesimpulannya Bu kira-kira. Iya. Apa yang sudah program dijalankan ini tidak boleh cepat berpuas diri, tidak boleh cepat berbangga diri, tapi ini proses dan harus lebih banyak bekerja lagi, lebih banyak bergerak lagi, menjalin banyak hubungan baik semua guru, karena SMP 3 sekolah kami itu termasuk sekolah yang besar. Kemudian untuk program melanjutkan program ini lebih baik, tentu butuh betul yang saya sampaikan tadi, kolaborasi untuk meningkatkan lebih baik lagi. Jangan sampai mati suri Pak di tengah jalan. Program ini berhenti, kemudian lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi semua programnya Pak, semua tercapai dimensi yang diharapkan. Ini kan masih panjang Pak ya, 1 tahun ke depan.
harus lebih Ya. ekstra lagi bekerjanya, menggerakkan teman-teman dan lebih mengalami peningkatan di setiap sesinya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Wah, luar biasa Sama-sama, ya. Pak. Jadi tadi dari apa yang kita tarik pembicaraan ini, bahwa pelajarannya bahwa tidak boleh buat puas diri terhadap apa yang dicapai. Dan tentunya yang bisa saya simpulkan juga adalah mempertahankan itu sulit dibanding memulai suatu kegiatan. Ya, mempertahankan itu. Jadi butuh yang namanya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini Ibu sudah mengatakan bahwa tetap harus memberikan perilaku yang baik sesama teman, walaupun teman itu tidak ingin berubah atau masuk pada komunitas praktis yang Ibu sudah lakukan atau gabung di situ. Nah, itu yang luar biasa. Jadi pantang menyerah ya dalam kegiatan ini. Izin Bu, kalau boleh terakhir nih, paling terakhir saja. Boleh saya menilai level Ibu nih yang sekarang. Bolehkah Ibu saya menilai level Boleh, Ibu? Pak, boleh. Kan tadinya saya dapat 5, Pak. Iya, betul. Ya, setelah Ya, saya kira-kira menilai, apakah ya, nilai saya turun atau ada sedikit tambahannya, Pak? iya, ya, ini sesuai pengamatan saya sih Bu ya, setelah Iya, Pak. pendampingan 01 dan seterusnya sampai sekarang ini, saya melihat suatu progres perubahan yang signifikan, termasuk tadi Ibu tidak mencantumkan program tadi ada lahan yang kosong kemudian dijadikan suatu kebun yang bisa dipetik dan dikonsumsi secara bersama, itu kan luar biasa. Jadi jika bisa saya mengamati dan setelah saya mengamati itu sudah bergerak di angka 9 levelnya, Bu. Itu luar biasa. Iya, Bu. Jadi, saya kira saya dapat 7, Pak. Tidak. Jadi ada pengembangan lain. Jadi ketika Ibu mengepakkan sayap sedikit itu semakin sedikit semakin banyak gitu ya sayapnya gitu. Jadi itu luar biasa, Bu. Selamat Ibu ya. Selamat Ibu. Terima Tapi kasih, Pak, tadi yang Ibu katakan tadi bahwa tidak boleh berpuas diri. Nah, itu yang kata kunci yang harus diinikan. Baik, Bu. Saya rasa percakapan kita ini sudah selesai dan mungkin saya ingin tanggapan Ibu nih terhadap hasil percakapan kita ini. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Silakan. Baik, Pak. Perasaan saya sangat senang bisa bertemu Pak Amir, bisa mengcoaching saya, membuka pikiran saya untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk terus bergerak, termotivasi Pak untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh program-program yang sudah direncanakan awal itu lebih bersemangat, termotivasi, lebih bersemangat, dan tentunya saya sangat senang karena lebih terbuka saya punya pikiran, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Yang saya garis bawah itu motivasi dan bersemangat. Jangan pernah padam motivasi dan semangat Ibu ya. Terima kasih Pak. Bu sudah sharing. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama Ibu.